Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ustaz minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada Muhammad Yadin kami persilakan. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam Madinah wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bab tentang salat. Apa yang dimaksud dengan salat itu? Apa din salat din? Baik, apa arti salat? Baik. Pintar. Salat artinya doa. Menurut bahasa, menurut istilah, salat adalah Menurut istilah gerakan atau pertama yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. pintar. Nah, jadi yang lain sudah mengerti tentang salat. Dan Salat terbagi menjadi berapa? Salat terbagi menjadi berapa? Dua. Salat Wajib dan sunnah. salat sunnah. Salat wajib dan salat sunnah. Salat sunnah apa saja salat sunnah? Qobliyah dan qabliyah. Qobliyah, muakkad dan muakkad dan salat sunnah yang telah dianjurkan dan salat sunnah yang biasa-biasa saja. Salat sunnah yang telah dianjurkan apa itu? Salat duha, terus salat tahajud, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Tarawih juga. Tarawih termasuk salat sunnah muakkad apa? Hah? Oh bukan. Termasuk enggak? Jadi pada kali ini kita memasuki bab Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Apa pedoman hidup kalian? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa dibilang sebagai pedoman hidup? Karena kalau kita bingung di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita disuruh kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri. Tahu ulil amri? Ulil amri adalah pemimpin di antara kalian. Ketika kalian di dalam suatu sekolah, ada yang namanya kepala sekolah. Kalian harus taat dan patuh terhadap kepala sekolah tersebut. Namanya wa ulil amri minkum, pemimpin kalian. Ketika kita berada di suatu negara, ya Indonesia, kita harus taat dan patuh terhadap presiden kita, pemimpin kita. Itu namanya sebagai pedoman hidup. Pertama kali kita rujuk kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak ada, kita lari ke Sunnah. Tahu Sunnah? Apa Sunnah itu? Apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan. Apabila dikerjakan dapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Apa sih Sunnah itu? Apa sih Sunnah itu? Perbuatan atau perkataan Nabi. Kata Nabi nih, kalau makan jangan tangan kiri, harus tangan kanan. Terus kalau pakai sandal harus kaki kanan dahulu, pakai sepatu juga harus kaki kanan dahulu.
seperti itu. Kalau keluar dari WC harus kaki kiri, kiri apa kanan? kanan, keluar kanan. Nah, keluar WC kanan. Kalau masuk kiri. Keluar dari masjid Kiri, kiri, kiri apa kanan? kiri, Kalau masuk kanan. benar itu? Benar. 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 Hah? Apa keluar dari masjid doanya? Hah? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kalau masuknya Allahumma Allahumma tahli abwaba rahmatika. Itu doa masuk ke dalam masjid. Jadi di sini Ustaz enggak suruh kalian membaca surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول خير الله أحسن تأويلا صدق الله العظيم. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad serta ulul amri ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik atau bagus dan lebih bagus akibatnya atau di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibat di dunia dan akhirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kami. Jika kami berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Kita baca dan kita pahami terjemahannya. Surah An-Nisa ayat 59 ini adalah mengenai perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul serta ulil amri sebagai pemegang kekuasaan. Ketaatan ini bersifat mutlak, ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Nah, ketika kita tadi Ustaz bilang, ketika kita menempati suatu tempat, kita harus taat kepada kepala desanya. Ketika kepala desanya ngumumin hari Minggu kita kerja bakti, taat kita harus kerja bakti. Kita kesampingkan hal yang lain dulu. Kita ikuti perintah kades tadi, seperti itu. Ketaatan kepada Allah dengan syarat apa kalau taat kepada Allah? Kita taat kepada Allah apa? Mengerjakan kewajiban, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita meninggalkan segala larangan-larangannya. Kadang-kadang kita nih udah sekuat tenaga masih ngelakuin dosa, gimana caranya? Kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan manusia ini kan kadang-kadang nggak sendiri. Ada yang namanya setan. Setan itu sudah berjanji kepada Allah akan berusaha menyesatkan manusia sampai hari akhir. Jadi setan ini punya janji sama Allah. Ada cerita. Ada cerita. Nah, jadi setan ini godain Adam dulu. Kata setan, wahai Allah, kata setan, Allah ngomong ke setan, wahai Allah setan, aku usir kau dari surgaku. Jadinya setan ini penghuni surga. Setan ini jadinya penghuni surga. Dia ini makhluk yang taat sebenarnya kepada Allah. Karena diciptakan Adam dengan tangan Allah sendiri, ditiupin roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi Adam. Karena keangkuhan dan kesombongan iblis atau setan tadi, dia tidak mau menyembah apa yang dibuat oleh Allah. Karena dia niatnya apa? Prinsip hidupnya setan ini hanya berusaha dengan sekuat tenaga setan menyembah Allah saja. Tidak mau dia menyembah apa yang dibuat oleh Allah. Makanya setan itu termasuk makhluk yang paling taat tadi. Tapi ini perintah Allah. Sujudlah engkau kepada buatanku Adam. Iblis merasa dia terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Jadi tanah ini bukan sembarang tanah, diambil sama malaikat Israfil tanah ini. Tanah ini tadinya campur-campuran, ada yang bau segala macam tanah diubah sama Allah jadi manusia, akhirnya ditiupkan roh, setelah hidup malaikat disuruh hidup, dia ngebangunkan karena dia merasa mulia tercipta daripada api. Nah ketika itu setan setuju dikeluarkan dari surga, tapi dia punya syarat. Wahai Allah, aku punya syarat. Aku akan menyesatkan manusia anak cucu Adam sampai hari kiamat. Kata Allah, boleh kau sesatkan mereka, aku izinkan, tapi kau tidak bisa menyesatkan orang-orang yang muslim, orang-orang yang Islam. Jadi kunci agama itu adalah ikhlas dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, usolli kama ro'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau kita salat 4 rakaat sesuai gak sama Nabi? Sesuai? Tidak. Dengan berapa rakaat? Kalau kita 5 rakaat sesuai deh? Tidak sesuai. Berarti ditolak sama Allah. Itu harus sesuai dengan apa yang Nabi ajari. Ada nggak bacaan ruku di Al-Quran? Bacaan ruku ada nggak di Al-Quran? Adanya di mana? Adanya di hadis Nabi. Di perbuatan Nabi. Ada nggak bacaan tahiyat di dalam Al-Quran? Tidak ada. Adanya di hadis Nabi. Hadis apa sih hadis? Apa tadi? Perkataan dan perbuatan Nabi. Nah, jadi hadis perkataan dan perbuatan Nabi. Bacaan iktidal, bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzikni wahdini wa'afini wa'afani tidak ada. Adanya di hadis Nabi. Makanya kita harus berpegang teguh kepada dua tadi apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Satu ya, maksud dengan Al-Quran
Jawabnya 2. Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai juga apa hubungan Al-Quran dan Sunnah? Empat, jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan Sunnah. Serta peran keduanya, jelaskan bahwa ya keduanya dalam kehidupan seorang muslim. Satu lagi ya, 5 soal. Mengapa Al-Quran dan Sunnah harus nah, anak-anakku, tolong dikerjakan ya. Katanya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran, Leli? Pinter. Yang nomor 2, salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai jadi. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Kenapa dijadikan pedoman hidup? Hah? Nah, ketika Nabi Muhammad dapat wahyu namanya Al-Quran disampaikan kepada umat yang makanya harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Baik, apa hubungan Al-Quran dan As-Sunnah? Bacaan-bacaan yang ritual kita sehari-hari itu tidak ada di Al-Quran. Kita harus melihat kepada Sunnah. Sunnah apa sih Sunnah tadi? Perkataan dan perbuatan Nabi. Kita nggak bisa kalau kita berpatok kepada Al-Quran kita cari bacaan hidup mana nggak ada, bacaan buku nggak ada. Ya. Terus dan apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Adalah di umat Islam yang dikirim kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Sunnah ada segala sesuatu yang memberikan prinsip-prinsip umum, sedangkan Sunnah memberikan penjelasan detail yang membantu umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Bisa. Jadi kalian sudah mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah harus dijadikan pedoman hidup. Kenapa? Karena keduanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad SAW sebagai petunjuk yang benar. Pinter. Terus apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kali ini? Jadi yang bisa? Kami bisa mendapat dan memahami apa itu Al-Quran dan Sunnah.
Jadi kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan apa yang dimaksud dengan As-Sunnah. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini, ketika kita ada perselisihan, ada perbedaan pendapat di antara kawan teman kita dengan guru kita, dengan siapa saja, kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita cari di Quran. Ada gak kata guru seperti ini? Wah, tidak ada. Berarti kita cari di Sunnah. Di Sunnah ada, berarti sesuai. Ikuti. Itu cara menjalani hidup yang baik dan benar. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita cari di Al-Quran. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, satu, kita harus pahami dan kita harus tahu artinya. Jadi Ustaz dulu punya proyek. Ketika Ustaz mau jadi orang baik, Ustaz nggak baik, jadi orang baik, Ustaz coba mengkaji Al-Quran. Setiap hari 10 ayat, Ustaz cari artinya. Buka terjemah Al-Quran yang dari negara ya, kan depan. Cari 10 ayat, berhenti, tanda E. Besoknya lagi 10 ayat lagi, sampai hatam. Jadi setiap perkataan di Al-Quran itu Ustaz telah mengerti sedikit-sedikit apa maksud daripada Al-Quran tadi. Jadi kunci kalian jangan cuma membaca saja, tapi harus dipahami, habis itu dicari artinya ya. Cari baca artinya, habis itu diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Insya Allah. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.